Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Komariah di akun YouTube channel Marimar Arifin. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe pada tombol di bawah, like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang udah cukup lama selesai saya baca, tapi baru sempat mereview hari ini. Dan terakhir mereview buku kalau nggak salah punyanya Mbak Muna Masyari yang judulnya Martabat Kematian. Nah, kalau sekarang saya ingin mereview punyanya salah satu penulis yang cukup populer di Indonesia. Beliau lahir di Wajo pada tanggal 18 September 1994. Beliau adalah Faisal Odang, ya. Jadi beliau lahir di Wajo pada tanggal 18 September 1994 dan berarti beliau baru ulang tahun. Kita ucapin selamat ulang tahun, semoga terus bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik dan bisa mewarnai sastra di Indonesia. Sebelumnya saya juga sudah pernah mereview karyanya Faisal Odang, tapi itu sebagai tugas kuliah yang judulnya Tiba Sebelum Berangkat, dan itu adalah salah satu novel yang cukup menarik untuk dibaca dan sangat menantang. Sekarang saya ingin mereview bukunya Faisal Odang yang berjudul Puya Kepuya. Sama halnya dengan kumpulan cerpennya Mbak Muna Masyari yang Martabat Kematian, novel ini juga mengangkat lokalitas kebudayaan. Namun sebelum kita membedah secara lebih mendalam lagi, mungkin kita akan mereview pada visualisasi sampul yang ada pada novel ini. Nah, di sini bukunya seperti ini penampakannya, bersampul warna merah dan juga dipadukan dengan warna hitam. Warna merah mungkin melambangkan sebuah gejolak, adanya pertentangan dan sesuatu yang membara seperti itu. Nah, kemudian di sini pada sampul terdapat gambar seperti tangga dan ada orangnya yang posisinya berbeda-beda, ada yang paling bawah semakin ke atas dan juga ada yang berada di paling atas. Nah, di sini itu menggambarkan tentang kayak kedudukan derajat seseorang yang ditentukan oleh strata sosial. Jadi visualisasinya ini sudah cukup menggambarkan apa yang ada di dalam novel ini, isi yang akan disampaikan oleh penulis dalam novel ini. Setelah kita membahas tentang sampulnya, kita masuk ke bagian-bagian buku. Kita lihat pada bagian daftar isinya, dan di sini itu cuma ada 4 daftar isi atau 4 bab atau 4 bagian yang disajikan pada novel ini. Tentu setiap babnya ini pasti sudah menceritakan secara detail permasalahan atau konflik yang ada dalam novel ini, karena novel ini tuh termasuk lumayan tebal, lebih dari 200 halaman yang ada pada novel ini. Oke, jujur saja ketika pertama kali saya membaca novel ini, pada paragraf pertama disuguhkan tentang pertanyaan kenapa surga diciptakan, dan surga diciptakan karena titik-titik-titik itu menjadi sebuah teka-teki. Dan ketika membaca lebih lanjut di sini ada seperti penggantian pencerita. Jadi kelebihan dari novel ini sebenarnya Faisal Odang itu memberikan sudut pandang yang berbeda-beda. Dari yang pertama yang bercakap itu leluhur, terus kemudian tokoh Ranterala sebagai
seorang yang sudah meninggal untuk menuju Puya. Terus nanti ada pergantian Alu yang menceritakan narasinya seperti apa. Kemudian Indo, Maria yang sudah meninggal, dan itu cukup membuat sulit untuk dipahami sebenarnya, tapi itu menjadi sebuah keunggulan karena jujur dari beberapa buku yang udah saya baca itu baru ini yang terdapat banyak sudut pandang penarasian seperti itu. Jadi kalau baca di awal tuh bingung sebenarnya, awalnya tuh bingung, tapi ketika terus membaca dan memahami sedikit demi sedikit itu nanti paham apa yang ingin disampaikan dan tujuannya, kenapa yang menceritakan itu berganti-ganti, karena di sini menceritakan tentang dua alam yang berbeda. Jadi seperti Alu itu dia menceritakan kehidupannya dia di dunia, sedangkan Maria dan Ambe atau Ranterala itu menceritakan bagaimana ketika dia sudah memasuki alam arwah. Oke, jadi konflik dari novel ini itu bermula dari meninggalnya salah seorang bangsawan di Toraja yang bernama Ranterala. Beliau ini merupakan ketua adat di sana. Nah, ketika seorang bangsawan meninggal, sesuai dengan kepercayaan orang sana, itu harus digelar yang namanya Rambu Solo. Dan Rambu Solo ini tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Jadi ketika menggelar Rambu Solo itu harus menyembelih 10 ekor sapi, kalau nggak salah 10 ekor sapi, yang salah satunya ekor sapi yang belang dan harganya itu puluhan juta, serta harus menyembelih ratusan ekor babi. Nah, itu berdasarkan kepercayaan orang sana. Sehingga yang namanya Alu ini merupakan anak dari Ranterala tidak setuju dengan adat yang menurut dia itu terlalu kaku dan memaksakan. Jadi Ralu ini pada mulanya tidak setuju dengan upacara Rambu Solo yang akan digelar untuk ayahnya. Pada novel ini tidak hanya membahas mengenai konflik yang terjadi pada Alu dan keluarga Rala, tetapi juga membahas konflik yang terjadi antara Alu dan juga pihak tambang yang menginginkan rumahnya untuk dijual kepada pihak tambang, karena rumah atau tongkonan milik Alu ini bagi pihak tambang itu menghalangi akses menuju tambang, sehingga pekerjaan mereka menjadi terhambat dan tidak efektif karena harus memutari jalan, dan itu membuat lama pekerjaannya mereka. Sedangkan sebelum Ranterala meninggal, Ranterala mati-matian untuk mempertahankan tongkonan ini agar tidak jatuh kepada pihak tambang, dan Ralu sendiri tahu bahwa ayahnya atau ambenya ini berjuang untuk mempertahankan tongkonan, dan sampai ayahnya meninggal, Ralu pun tidak ingin menjual tongkonan atau sampai jatuh kepada pihak tambang. Tetapi karena pihak tambang cerdik, tidak berhenti di situ untuk mendapatkan tongkonan, sehingga segala cara dilakukan itu dengan memanfaatkan Malena, mantan pacarnya si Alu, wanita yang sangat dicintai. Nah, karena Pak Kades yang merupakan ayah dari Malena ini tahu kalau mereka mempunyai hubungan yang spesial dulu sebelum akhirnya mereka pisah, akhirnya si Malena dijadikan media untuk mempengaruhi Alu agar menjual tongkonannya itu, dengan cara si Malena minta agar si Alu menikahi dirinya, sedangkan Rambu Solo masih belum digelar. Nah, menurut kepercayaan orang sana, pantang melakukan suatu upacara kayak pesta di atas duka. Jadi kan karena waktu itu keluarga Alu ini masih berkabung, jadi Indonya ini tidak setuju kalau Malena dan Alu menikah, sedangkan ambenya belum dikuburkan.
masih apa ya, menggantung, jasadnya ini masih menggantung antara langit dan bumi ketika masih belum diadakannya Rambu Solo. Nah, dengan cara seperti itu, mau tidak mau, Alu harus membuat Rambu Solo terlebih dahulu untuk ambenya, dengan cara yaitu menjual tongkonan kepada pihak tambang, dan Alu melakukan hal itu tanpa sepengetahuan dari ibunya. Nah, Alu yang pada awalnya kekeh tidak menjual karena cintanya yang lebih berlebih untuk Malena, akhirnya dia tidak berpikir panjang apa yang akan terjadi. Bahkan dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tambahan untuk dapat menikah dengan si Malena, yaitu dengan cara mencuri bayi-bayi yang ada di pasiliaran atau bayi yang sudah meninggal. Kalau di Toraja itu kan dikuburkan di sebuah pohon besar yang sangat besar, dan di sana terdapat bayi-bayi yang masih belum tumbuh gigi dikuburkan di sana. Salah satunya juga adiknya si Alu ini juga dikuburkan di pohon itu. Nah, karena cintanya yang begitu mendalam kepada Malena, sehingga Alu ini tidak dapat berpikir jernih. Apapun dilakukan untuk si Malena dan dapat menikah dengan dia, akhirnya dia mencuri mencuri bayi-bayi itu dan dikasihkan kepada si pihak tambang. Pihak tambang membeli bayi-bayi yang sudah meninggal itu untuk ditanam di pusat pertambangan agar tidak sering terjadi bencana atau longsor, karena sudah banyak korban yang meninggal karena terjadi longsor. Nah, katanya tanah yang didirikan sebagai tambang itu adalah tanah sengketa. Nah, seperti itu. Jadi panjang cerita, akhirnya Rambu Solo digelar, dan bagaimana perasaan si ayahnya Ambe ini diungkapkan bahwa dia tidak senang dengan Ralu yang menggelar Rambu Solo dengan cara yang salah, dan juga Alu yang diharapkan menjadi pemimpin keluarganya, mempertahankan tongkonan, ternyata tidak bisa diharapkan. Begitupun dengan Maria. Maria juga kecewa dengan si Alu. Nah, dan di sini masih banyak konflik yang terjadi. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan dari buku ini, agar kalian masih mau membaca dari novel ini, karena yang saya sebutkan juga hanya bagian-bagian besarnya aja. Konflik-konflik kecil yang mewarnai atau yang membuat novel ini menarik belum saya ulas secara keseluruhan, sengaja karena agar kalian penasaran bagaimana proses novel ini dari awal hingga akhir menuju klimaks, dan mungkin klimaksnya kalian gak akan percaya dengan apa yang terjadi di novel ini. Sebelum saya akhiri video ini, mungkin saya ingin menyimpulkan isi dari novel ini. Kalau menurut saya sendiri, sepintas sebagai pembaca, novel ini diangkat sebagai bentuk penulis dalam mengkritisi suatu kebudayaan yang masih dianggap sangat kaku seperti yang ada dalam novel ini, sehingga penulis memunculkan tokoh Alu untuk mengkritisi adat tersebut seperti Rambu Solo. Nah, mungkin ketika kita tidak mampu untuk membuat atau mengikuti kebudayaan itu, kita tidak perlu memaksakan diri untuk bisa memenuhi sebagai tuntutan dari sebuah tradisi, karena hal itu nantinya akan memberikan dampak kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada kehidupan kita yang akan datang. Jadi kebudayaan dan adat istiadat itu
memang perlu dan harus dijunjung ketika kita bisa melaksanakannya atau mampu. Nah, ketika kita tidak mampu, maka kita tidak wajib untuk melaksanakan atau memenuhi tuntutan hal tersebut. Itu sih kalau yang saya tangkap dari novel ini. Satu lagi, dari kisah asmara Alu dan Malena, satu hal yang dapat saya simpulkan bahwa di hadapan cinta, idealis hanyalah teori yang tidak ada apa-apanya. Oke, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tapi jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share video ini jika kalian suka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.